Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kepedulian umat Islam terhadap perawatan jenazah yang kemarin sempat tertunda ya, yaitu materinya meliputi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Langsung saja, yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama yaitu jenazah atau mayat itu adalah orang Islam ya. Jadi ketika yang meninggal adalah orang Islam, artinya wajib untuk dimandikan. Yang kedua yaitu didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian saja. Jadi wajib dimandikan ketika jenazahnya itu masih ada ya. Akan tetapi memang antara ekspektasi atau teori ya dengan kenyataan yang ada, dengan realitanya itu memang sulit untuk bisa diterapkan ya. Ketika didapati tubuhnya, akan tetapi misalkan jenazah tersebut sudah membengkak atau ketika sudah dimandikan nanti malah rusak bagian tubuhnya yang sudah ditemukan itu, nah itu lebih baik untuk mencari hasannya atau baiknya tidak perlu dimandikan, sebab mencari kebaikan untuk jenazahnya juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kan tetapi dalam syarat wajib yang sesungguhnya memang ketika didapati tubuhnya meskipun itu cuma sebagian, itu memang wajib untuk dimandikan, seperti itu ya. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid, artinya wajib untuk dimandikan. Ketika mati syahid tidak wajib untuk dimandikan, bahkan langsung disolatkan kemudian dikuburkan. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, yang pertama yaitu jenazah laki-laki dibandingkan oleh laki-laki pula. Artinya ketika jenazahnya laki-laki harus dimandikan laki-laki, begitu pula perempuan. Akan tetapi yang lebih utama memandikannya adalah mahramnya, yaitu ketika yang meninggal adalah seorang suami, artinya istrinya yang lebih utama untuk memandikan suaminya. Ketika istri yang meninggal, artinya suamilah yang wajib, yang lebih utama untuk memandikan istrinya. Nah, kemudian dibantu dengan saudara ya, yang sesama jenis. Ketika itu yang meninggal istri adalah perempuan yang memandikan, ketika itu suami atau anak laki-laki yang sudah balik, artinya laki-laki pula yang memandikan. Berikutnya, orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Nah, ini yang sering sekali ya, ketika ada sesuatu ditemukan dalam tubuh jenazah disampaikan keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Kecuali itu menemukan suatu keganjilan, artinya kematian yang tidak wajar misalkan untuk mengusut dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi bukan bermaksud untuk suudzon, tapi bisa juga ditanyakan. Apabila itu merupakan cacat, keburukan, aib, kemudian disampaikan kepada orang lain, itu yang tidak boleh. Yang keempat yaitu apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis maupun mahram atau suami atau istrinya, maka mayat tersebut ditayamumkan. Nah ya. Berikutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Kalau berniat sama seperti ketika kita mandi besar ya. Nawaitu ghusla lihadal mayyiti. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan lihadihil mayyitati li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala ya. Karena memandikan jenazah itu boleh niat, boleh juga tidak. Yang kedua yaitu sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu ya, kalau itu memang perlu. Jadi pada awal-awal kita meratakan air terlebih dahulu ke seluruh tubuh jenazah.
Yang kemudian dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Jadi siraman pertama dengan menggunakan air sabun, kemudian siraman kedua bisa menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus supaya jenazah itu harum dan juga sedikit lebih awet seperti itu, dan terhindar dari hewan-hewan atau serangga kecil-kecil seperti itu ya. Yang keempat, meletakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tertutup auratnya. Jadi harus tetap mereka punya aurat, meskipun sudah meninggal dunia mereka tetap punya aurat, dan itu wajib untuk kita jaga. Kemudian gunakan kain basahan untuk menutup auratnya, bisa menggunakan jari ya. Kemudian berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan, atau niat tadi di awal ya. Kemudian basuhlah anggota tubuh di mana itu yang dipakai wudhu, seperti tangan, wajah, telinga sunnah ya, kaki. Nah itu yang dibasuh terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu tubuh sebelah kiri. Apabila jenazah tersebut memiliki hadas selain hadas meninggal dunia, misalkan dalam keadaan haid, ketika itu jenazahnya perempuan, artinya dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada atau kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh jenazah. Lalu diurut dan juga ditekan, dipijit perutnya agar kotorannya itu keluar. Ya, kemudian dibersihkan. Supaya apa? Ketika jenazah itu diangkat, biasanya kan ketika tidak imbang mengangkatnya tidak dengan bersamaan, otomatis kotoran itu akan keluar. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, maka dari itu ditekan, diurut dulu perutnya agar semua kotoran itu keluar. Berikutnya yaitu basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan juga mensucikan. Oh ya, selain mengurut perutnya ya, yang kemudian dibersihkan seluruhnya, kemudian disabun, dibasuh 3 kali bagian kanan dan juga bagian kiri. Jangan lupa untuk dikeramasi juga ya, dicuci rambutnya, kuku-kukunya itu juga dibersihkan sebelumnya ketika itu terdapat kotoran-kotoran ya. Bisa dengan menggunakan tusuk gigi atau yang lain yang bisa membersihkan sela-sela kuku, kotoran yang ada pada kuku, pada jari-jari tersebut. Baru dibasuh seluruhnya, kemudian diwudhukan. Nah, diwudhukannya itu seperti kita wudhu biasanya juga, hanya ditambah lihadal mayyiti ketika itu jenazah laki-laki, dan juga lihadihil mayyit tadi ketika itu jenazah perempuan. Nawaitul wudu'a lihadal mayyiti liraf'il hadasil aswari lillahi ta'ala. Nah ya, jadi tadi niat untuk memandikan jenazah, kemudian ditutup di akhir, diwudhukan dengan diniatkan untuk berwudu. Berikutnya yaitu mengkafani jenazah, di mana Rasul pernah bersabda kainnya itu berwarna putih ya. Pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu. Albisu'i min siyabikumul bayad ya. Jadi abyad, warnanya itu putih. Fa innaha khair siyabikum fakafanu fiha mautakum. Jadi alangkah baiknya kafan itu yang digunakan untuk jenazah juga berwarna putih. Yang berikutnya, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, tetapi disunnahkan untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan yaitu 5 lapis atau 5 helai kain ya. Yang berikutnya, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebihan pula. Artinya kain tersebut harganya tidak boleh yang mahal atau seperti apa, yang penting bagus, bisa menutup aurat dari jenazah itu dengan baik dan tidak transparan, seperti itu saja. Syarat
sholat jenazah. Apa saja syaratnya? Nah, ini untuk orang yang menyolati, syaratnya harus suci dari hadas maupun najis, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga suci dari najis, menutup auratnya, dan bersih badan, pakaian, dan juga tempat. Bukan hanya bersih tetapi juga suci, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya untuk menyolati jenazah. Berikutnya keadaan jenazah. Jenazah harus sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani, baru disolati. Berikutnya yaitu tempat di mana letak jenazah, itu di sebelah kiblat orang yang menyolati, kecuali sholat gaib, jadi tidak perlu menghadap kepada jenazahnya. Ketika jenazahnya laki-laki, posisi imam berada di lurus dengan kepala. Ketika jenazahnya itu perempuan, maka posisi imam lurus dengan pusarnya. Begitu ya. Kemudian rukun salat jenazah yang pertama yaitu niat. Nah, niatnya seperti apa? Niatnya seperti ini. Usolli ala hadal mayyiti, ketika itu jenazah laki-laki ya. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Ketika jenazahnya perempuan, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Seperti itu niatnya ya. Berdiri jika mampu. Ketika tidak mampu untuk berdiri, boleh artinya dengan duduk. Nah, di sini dalam sholat jenazah itu hanya ada 4 takbir saja. Jadi ketika kita mampu untuk berdiri, artinya ya berdiri sampai selesai, sampai salam. Takbir yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi, boleh seperti tahiyat akhir ya. Kemudian takbir yang ketiga yaitu mendoakan jenazah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ketika jenazahnya laki-laki. Yang berikutnya takbir terakhir yaitu keempat, mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Ini doanya ya. Jadi kalau laki-laki dhamirnya kata gantinya yaitu pakai hu belakangnya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau itu perempuan, jenazahnya yaitu Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ketika jenazahnya itu 2 laki-laki atau 2 perempuan, dhamirnya diganti dengan huma, sama. Ketika 2 laki-laki atau 2 perempuan, Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihuma wa'fu anhuma. Nah, seperti itu. Ketika lebih dari 2 laki-laki, artinya pakai hum. Ketika 2 perempuan, pakai hunna. Sama halnya dengan doa setelah takbir yang keempat. Tinggal dilihat ketika itu jenazah laki-laki, dhamirnya belakangnya pakai hu, ketika perempuan pakai ha, ketika 2 laki-laki atau 2 perempuan pakai huma, dan seterusnya ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Oh, ini salah ketik saya. Wa ghfir lana wa lahu, yang benar, bukan wa tahu. Berikutnya yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani, dan juga disolatkan. Dalam menguburkan jenazah ini hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kuburnya. Makanya kalau ada orang meninggal, langsung yang pertama dilakukan adalah dibelanjakan itu kain kafan, ya, dipanggilkan orang yang menggali kuburnya. Kalau sudah siap semuanya baru dimandikan, lalu diurus jenazahnya, sholati, langsung berangkatkan, seperti itu. Dalam membuatnya hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuatkan liang lahat. Yang pertama, memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa bismillah wa ala millati rasulillah, ya, dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Bismillah wa ala millati rasulillah.
Yang kedua, letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap ke kiblat. Muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kepada kiblat. Nah, supaya nggak pindah posisinya, supaya tetap menghadap ke kiblat. Artinya itu gunanya bantalan tanah yang dibuat bulat-bulat itu. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah, dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah, dan di atasnya diberi batu supaya tidak dirusak oleh hewan-hewan, tidak dikorek oleh binatang buas dan lain sebagainya, ya. Berikutnya terakhir yaitu tentang takziah. Nah, takziah berarti menghibur atau mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sesudahnya. Jadi takziah itu. Apa kira-kira hukumnya takziah? Yaitu sunnah bertakziah supaya kita bisa mengingat namanya kematian. Nah, selalu senantiasa mengingat kematian dan berusaha menjadi manusia yang bertakwa. Tujuannya apa? Yaitu memberi bantuan moral dan juga material. Boleh, jadi kita ketika bertakziah itu boleh membawa apapun yang kita miliki untuk membantu keluarga yang kesusahan yang ditinggalkan oleh saudaranya. Yang kedua yaitu memberi hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Nah, jadi kita tabahkan mereka supaya mereka kuat menghadapi musibah dan cobaan tersebut. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika takziah apa saja? Yang pertama yaitu memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah untuk mengurangi beban kesedihan. Nah, jadi kita malah memang seharusnya membawa sesuatu, bukan cuma datang saja seperti itu ya, tapi harus membawa sesuatu. Lebih baiknya seperti itu ya. Ketika kita memang mampu, artinya kita harus membawa sesuatu. Kemudian mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosanya. Yang ketiga yaitu turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Yang terakhir yaitu tidak boleh bicara keras, bercanda, apalagi tertawa, terbahak-bahak, atau sikap-sikap lain yang mana itu tidak terpuji dan memang tidak seharusnya dilakukan, ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan langsung bisa bertanya melalui komentar Google Classroom-nya atau japri kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.